teman-teman, jadi siapa di sini yang pengen bos bulunya atau kucingnya buat tertib buang airnya itu di kamar mandi dan gak di litter box? Ada dua cara yang harus kalian tempuh buat menertibkan kucing atau bos bulu kita buat pup di kamar mandi. Yang pertama itu adalah kalian kenali dulu tanda-tanda kalau bos bulu kita itu mau buang air atau buang kotorannya. Tandanya gimana? Kayaknya seluruh umat manusia pun tahu tanda kucing mau buang kotoran itu gimana. Ya, tandanya dia udah gali-gali di pojokan. Biasanya di pojokan kan. Biasanya di pojokan atau di tempat yang banyak debu. Kalau di rumah-rumah kalian banyak debu, nah itu tempat ternyaman mereka buat buang air kotor, buat buang air, buat buang air kecil, buat buang air besar. Nah itu tempat ternyaman mereka. Nah udah gali-gali nih, kalian harus bawa bos bulu kalian itu ke kamar mandi langsung gitu ya. Udah tanda-tanda udah kenal nih, udah tahu tanda-tandanya, langsung bawa ke kamar mandi. Nah abis di kamar mandi kalian tunggu deh sampai bos bulu kalian itu memang buang air besar atau buang air kecilnya di situ. Kalian tunggu aja. Emang agak susah buat nunggu, bukan susah ya, tapi memang agak lama buat dia mau gitu di kamar mandi. Apalagi di kamar mandi itu kan agak sedikit basah dan memang nggak ada pasir gitu. Nah biasanya agak lama dia sampai mau buang air itu. Tapi kalau udah kucingnya memang udah pengen banget, udah nggak kuat gitu, nggak kuat, udah sampai nggak kuat, ya mereka juga mau gimana, pasti kepaksa dong, pasti ya mau sampai nyari tempat buat gali-gali. Nah kalau udah gitu, itu langkah langkah yang bagus, itu udah good start gitu ya, udah ngikutin step awalnya. Nah step selanjutnya itu kalian harus konsisten. Konsisten di sini tuh maksudnya karena kucing itu atau bos bulu kita itu nggak akan tertib dalam satu kali training, nggak mungkin ya. Dimana kita yang udah terbiasa dengan tempat yang nyamannya kita lalu kita ubah, itu harus ada pembiasaan diri dulu. Sama kayak kita pun kalau udah terbiasa dengan sesuatu hal lalu ada yang mengubah, kita tuh harus membiasakan dirinya juga, harus step by step kan. Sama bos bulu kita juga begitu. Jadi kita harus konsisten, harus berulang-ulang, latih dia berulang-ulang. Kalau udah pupnya udah di kamar mandi nih, nah besoknya kita itu harus lihat lagi dia pergi nggak nih ke kamar mandi. Kalau nggak pergi ke kamar mandi dan nyari-nyari tempat di sekitaran rumah yang di pojokan atau yang memang kucingnya ada litter boxnya, di litter boxnya, nah kita harus buru-buru nih pindahin ke kamar mandi lagi, training dia lagi, tunggu dia lagi. Kalaupun belum juga, ulang lagi, bawa lagi ke kamar mandi, tunggu dia sampai akhirnya dia terbiasa dan sampai dia pikir bahwa sampai dia tuh pikir bahwa sampai dia itu pikir bahwa kamar mandi itu adalah tempat memang buang kotorannya, tempatnya di situ ya. Sampai gitu, sampai dia nggak cari-cari lagi tempat, itu udah kalian berhasil latih bos bulu kalian membuang kotorannya di kamar mandi. Nah tapi ada dua hal yang mempermudah dan mempersulit. Yang mempermudah adalah dimana kucing kita itu adalah kitten atau baby kitten. Kalau kalian adopsinya dari kecil, maksudnya dari kitten atau baby kitten, itu lebih mudah banget. Itu lebih mudah banget buat ngetraining si bos bulu kita itu buat pupnya di kamar mandi. Itu lebih mudah banget. Jadi kalau pas kalian ini udah adopsi nih, udah baru datang ke rumah kalian, kalau emang kalian dari awalnya pengen niatnya si kucing ini buat buang air besar, buat maksudnya buat buang airnya itu di kamar mandi, kalian pas udah datang itu kalian langsung lihat nih tanda-tandanya, langsung bawa deh. Nah kalau udah gitu, yang masih kecil, yang masih kitten itu biasanya mereka besoknya langsung balik lagi. Kayak kasusnya si Neko nih ya. Neko nah si Neko ini dia datangnya tuh waktu umur 1 bulan. Terus pas dia datang, waktu pertama kali dia datang, ada nih
saya lihat ini tanda-tanda dia mau buang air, ya udah langsung bawa, dia langsung dilarikan dengan secepat mungkin ke kamar mandi. Abis dari situ dia besoknya langsung pupnya itu di kamar mandi. Nah pokoknya sampai sekarang dia buang airnya di kamar mandi. Aneh kok. Pinter, pinter, pinter. Nah jadi emang mudah banget kalau buat baby kitten, karena kan kalau kitten itu ya menertibkan anak kecil sama anak gede kan lebih mudah anak kecil ya daripada anak gede. Karena anak gede itu udah bengong say. Nah buat yang kucing dewasa dan adopsinya itu udah dewasa, itu memang agak sulit. Jadi kalian harus ya tadi konsisten. Jadi pada intinya adalah kalian memang pertama itu kenali tandanya dia mau buang air kecil, buang air besar itu gimana. Yang kedua, konsisten dalam menjalani trainingnya. Kalian itu harus mau konsisten. Kalau enggak, udah kucingnya nggak tertib, kalian nggak tertib, gimana bos bulu kalian mau tertib? Babu segitu dulu aja videonya. Semoga videonya bermanfaat dan bos kalian buang airnya di kamar mandi kayak Neko. Dadah Neko, dadah 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 dadah.